Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, membuat rangka atap kuda-kuda kayu. Kuda-kuda yang akan kita gunakan menggunakan balok ukuran 8-12, kecuali untuk balok tarik ukurannya 8x15. Nah, kita mulai dengan menarik atau membuat sumbu dari tiang kuda-kuda atau dari maklar, ya, tiang gantung. Kita akan fokus bekerja ke sebelah kiri, ya. Jadi kita tidak akan membuat dua sisi karena kuda-kudanya simetris, maka kita akan kita selesaikan setengah kuda-kuda dulu yang bagian kiri. Setelah selesai, nanti akan kita cerminkan untuk bagian sebelah kanan. Nah, kita perhatikan pada denah, potongan denah ini, ya, ada bubungan, ya. Nah, ini bubungan ini merupakan sumbu atau as dari kuda-kuda. Kita bisa membuat garis bantu, ya. Kita tarik nanti garisnya ini dari sumbu ini ke atas sembarangan untuk menentukan as dari tiang kuda-kuda. Tapi sebelum menggambar, kita aktifkan dulu layer atap, ya. Jadi arahkan dulu mouse-nya ke layer control, diklik, kemudian klik layer atap. Nah, ini atapnya sudah aktif. Kita mulai dengan membuat garis dari sumbu, ya, menarik garis dari bubungan, garis bubungan. Tekan L, enter. Lalu saya klik saja, ya, di situ di ujung garis sumbu atau di ujung garis hubungan, tarik ke atas sembarangan, ya. Klik, enter. Nah, ini garis sumbu kuda-kuda, ya. Nah, berikutnya kita akan membuat kuda-kuda pertama dari balok tarik, ya. Jadi garis atas ini, ya, garis yang batasan ring balok ini kita offsetkan ke atas sebesar 15 cm. Gunakan perintah O, kemudian ketikan O, enter, lalu ketikan 15, enter, ya. Ini untuk membuat balok tarik, ya. Kita klik tadi di garis yang L yang 350 ini, lalu diklik di atasnya, lalu di enter. Ini untuk yang balok, ya. Kalau masih belum dihapus, ini ring baloknya kita hapus saja karena ini sudah tidak kita perlukan lagi, ya. Hapus saja seperti itu. Kemudian di atas ring, di atas balok tarik itu ada balok tembok, ya. Balok tembok ukurannya 8-12. Posisinya di atas balok tarik adalah 12 ke arah lebar, ya, kemudian 8-nya ke arah tebal atau ke tingginya. Kemudian balok tembok itu nanti turun, ya, atau ditakik, dicowak 2 cm sehingga dia posisinya akan turun 2 cm dari permukaan paling atas balok tarik, ya. Kita bikin saja dengan perintah rectangle, ya. Di mana saja sembarangan saya klik, ya. Saya ketikkan rect, enter, kemudian klik sini saja misalnya, lalu geser mouse-nya ke kanan atas, kemudian ketikan 12,8, ya, 12 lebar, 8 tebalnya atau tingginya, kan, enter. Nah, posisi balok tembok ini posisinya di tengah-tengah antara ring balok, ya. Jadi kita bisa buat saja untuk gampangnya buat garis bantu pakai perintah L, enter, ambil dari tengah, ya, ambil dari tengah-tengah
ring balok, tarik ke atas sembarangan seperti itu. Baru kita pindahkan balok temboknya pakai perintah move, M enter, klik ya, balok temboknya diklik, base point-nya di tengah, bawah, geser ke sini ya, ke intersection antara garis bantu tadi dengan balok tarik yang atas, klik seperti itu. Kemudian turunkan 2 cm ke bawah dengan perintah move enter, ketikkan P enter ya, ini memilih balok lagi, kemudian di enter, klik sembarangan saja, geser ke bawah, ketikkan 2 enter ya, garis bantu bisa kita buang, diklik kemudian di del. Nah seperti itu, berarti ini garis balok tarik yang terhalang oleh balok tembok bisa kita trim ya, trim. Nah seperti itu ya, kita trim saja. Setelah itu kita akan membuat garis usuk ya, di atas balok tembok itu adalah garis usuk atau kaso ya, kaso-kaso. Nah miringnya adalah 30 derajat ya. Kemudian tebal usuknya 7 cm, tinggi ya, tingginya 7 cm, tebalnya 5 cm. Kita buat garis saja mulai dari pojok kiri atas balok tembok dengan perintah line, ketikkan L enter. Kemudian kita mulai dari pojok kiri atas balok tembok, kita klik, F8 nya kita tekan sekali supaya ortonya off ya, klik seperti itu ya. Kemudian geser saja mouse-nya melebihi sumbu ya, nah seperti ini ya, tanpa mengklik apapun, saya hanya menggeser saja melewati sumbu, lalu ketikkan lalu tekan tombol tab pada keyboard ya, tekan tab. Nah dia pindah ke sumbu, ke ke kotak isian derajat, baru kita ketikkan 30 kemudian di enter ya, enter sekali lagi. Nah inilah hasilnya garis usuk ya, atau kaso-kaso, miringnya 30 derajat, panjangnya dia melebihi sumbunya kuda-kuda. Nanti kita akan potong ya, nanti kita akan perbaiki. Nah kemudian garis usuk ini tebalnya 7 cm, tingginya 7 cm, jadi kita offsetkan saja, ketikkan O enter, ketik 7 enter, garisnya diklik ya, garis usuknya diklik, klik di atasnya, kemudian di enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian garis usuk ini dua-duanya nanti dia harus diperpanjang sampai ke depan. Batasan perpanjangannya adalah sampai atap ya, nih batas atapnya yang kalau di bawah kita lihat ini ya. Coba saja kita buat garis dari batasan atap yang bawah ke atas sembarangan, F8 nya hidupkan dulu, klik. Nah ini batas usuk ya, batas perpanjangan usuk, kita extendkan saja ya, kita extendkan saja dua-duanya. Nah seperti itu ya. Undo dulu tadi, actionnya ketikkan EX enter, lalu diklik batasnya, di enter, kemudian diklik garis usuknya yang akan diperpanjang seperti itu ya. Ini garis atap batas atap ini bisa kita buang saja. Nah kemudian balok tarik ya, dari batasan ring balok ini kita potong saja sejauh 15 cm ya. Jadi 15 cm panjangnya dari ring balok bagian luar ya. Saya bisa buat garis saja dulu ya, ini garis bantu, klik situ, tegak lurus ke atas, kemudian offsetkan 15 cm. Ini saya offsetkan 15. Nah berarti di situ dia ya, sampai terakhir di sini. Lalu saya filetkan saja antara batas tadi yang 15 dengan balok tarik ya, demikian juga yang bawah. Ini bisa dihapus garis bantunya. Nah seperti itu ya.
Ini boleh garis mana saja yang mengalah, boleh garis usuknya yang mengalah yang ditrim, atau boleh garis balok tariknya yang mengalah. Coba saya kasih saja yang mengalah, misalnya usuknya ya, usuknya saya trim. Boleh seperti ini ya. Tidak berarti usuk ini dicowak ya, ditakik. Hanya usuknya itu tidak kelihatan karena dia posisinya ada di sebelah balok tarik ya, di sebelah kiri kalau kita lihat dari arah depan sini ya, kalau ada depan ke arah sini. Nah. Oke, setelah kita membuat usuk ya, kita offsetkan untuk membuat kaki kuda-kuda ke bawah. Berapa offsetnya? Kita perhitungkan ukuran balok gordeng dan close ya, close dan ganjalnya sekalian ya. Ukuran balok gordeng yang akan kita gunakan adalah 8/12. Kemudian close-nya kita kasih toleransi untuk ganjalnya setinggi 3 cm. Jadi 12 untuk balok boarding plus close-nya 3 cm, jadi 15 cm. Kita offsetkan garis usuk ini ke bawah sejauh 15 cm. Ketikkan O enter, ketik 15 enter, lalu kita klik garis usuk yang bawah, klik di bawah enter. Nah ya, inilah kaki kuda-kuda bagian atas ya. Jadi sambungannya ya berhenti di sini ya, nanti dengan balok tarik. Kita buat sambungannya yang tegak lurus dengan kaki kuda-kuda ya. Caranya kita buat saja garis pakai L, enter sembarang, kita klik, kemudian tegak luruskan, tegak lurus dengan kaki kuda-kuda. Nah, sampai muncul simbol perpendikularnya baru diklik seperti ini ya, dan dikasih tegak lurus. Lalu kita pindahkan di move ya, kita move, klik di ujung garis kiri ini, pilih ya. Jadi kita membuat takikannya tegak lurus terhadap kaki kuda-kuda. Dalamnya takikan adalah 2 cm. Kita offsetkan saja garis balok tarik ini sebanyak 2 cm. Ketikkan 2 enter, ketikkan 2 enter, lalu klik atas, klik di bawahnya. Nah berarti inilah batas takikan ya, 2 cm. Kemudian untuk kaki kuda-kuda bagian bawahnya kita offsetkan sebesar 12 cm karena balok kaki kuda-kuda yang kita gunakan adalah 8. Klik kaki kuda yang atas, klik di bawah seperti ini. Berarti ini sambungan takikannya kita lurus ya, kita gunakan ini dari persilangan intersection ke kuda, ini kuda-kuda ya, dengan seperti itu. Kemudian yang tidak diperlukan trim dan kita buang saja. Misalnya ini sudah tidak kita perlukan detail, nah yang ini kita trim ya, kita trim saja seperti ini ya, udah. Kemudian ini kita potong, trim, ini perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Nah seperti itu ya. Nah, ini sisanya kita erase saja, enter ya, cross polygon seperti itu, lalu di enter. Nah kayu kuda-kuda sudah kita buat ya. Nah kemudian kita akan buat di bagian bawah sini dulu ya. Ini karena sumbu ya, tiang gantung itu ukurannya 8/12. Yang kelihatan dari sini ya, dari arah kita adalah yang ukuran 12 cm-nya. Jadi kita offsetkan setengah dari lebar tiang gantung, yaitu 6 cm. Ketikkan O enter, ketikkan 6 enter, lalu sumbunya diklik, klik sebelah kiri. Nah ini adalah setengah dari tiang kuda-kuda ya. Tiang kuda-kuda ini nanti nempel sampai di balok tarik, jadi kita trim saja supaya tidak pusing ya. Ada 2 garis, ini yang sumbu, ini yang setengah tiang kuda-kuda. Kita klik, nah ya, ini setengah tiang kuda-kudanya.
Kemudian kita akan buat balok kunci ya di bawah tiang gantung ya. Balok kunci ukurannya panjangnya 1 meter, ukurannya 8 kali 12. Ya, nanti ada takikan dengan balok tarik, dalam takikannya 2 cm ya. Kalau begitu kita offsetkan untuk balok kunci itu panjangnya ke kiri setengah dari 100. Kita offsetkan 50 cm. Ketikkan O enter, ketikkan 50 enter. Ini sumbunya kita klik di sebelah kiri. Seperti itu ya. Ini adalah setengah dari panjangnya balok kunci ya. Kemudian untuk tinggi balok kunci sendiri kita offsetkan garis balok tarik ini ke atas 10, kemudian offsetkan ke bawah 2 cm. Ketikkan O enter, ketik 10 enter, lalu klik balok tarik ya, garis balok tarik yang atas klik di atasnya, di enter lagi untuk ulang perintah offset. Ketikkan sekarang 2 enter, baru klik lagi garis balok tarik ini, klik di bawahnya, kemudian enter. Nah, seperti ini. Panjang takikan balok kunci adalah 25 cm ya. Jadi kita offsetkan saja. Offsetkan 25 enter. Ini boleh dari garis yang gini ke kanan atau boleh dari sumbu ke kiri ya, sama saja karena kan jaraknya sama setengah, berarti kan 25 cm. Saya ambil yang ini, klik ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk panjang takikan. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bentuk saja ya, layaknya balok kunci ya, dengan perintah trim. Saya jendelakan saja ngetrimnya seperti itu ya. Ketikkan TR tadi itu ya, kemudian di enter, kemudian dijendelakan seperti ini. Lalu kita trim yang tidak perlunya, yang tidak perlu ya seperti ini ya. Ini ya, tuh, ini tidak perlu, ini juga tidak perlu ya. Nah, ini yang tiang gantung sampai di situ, ini juga tidak perlu, ini juga setengah saja ya. Oke, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Oh, ini masih ada yang terlewat, kita trim lagi ya. Ini, nah seperti ini ya, bentuk balok kunci dengan takikan ya. Kemudian biasanya ini sudut di sebelah kanan ini dipapas ya, dimiringkan, dibuang. Nah, untuk menggambar miring sekaligus kita gunakan chamfer ya, perintahnya chamfer atau dengan mengetikkan CHA kemudian di enter, kemudian ketikkan D ya untuk piston. Sini lihat ada pilihan piston, D itu adalah untuk piston ya. Ketikkan D enter, lalu ketikkan jaraknya. Saya ketikkan jaraknya 8 saja, 8 enter. Ketikkan lagi 8 enter, karena jaraknya ada jarak vertikal, ada jarak horizontal ya. Setelah itu baru saya klik mana saja dulu, mau yang vertikal dulu atau mau yang horizontal dulu, boleh mana saja. Saya klik yang vertikal dulu, kemudian klik yang horizontalnya diklik. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi 8 cm itu tadi dari sudut ke kanan, dari sudut ke bawah 8 cm 8 cm ya. Saya ulang, saya lagi, saya undo ya. Ketikkan CHA enter, kemudian ketikkan D enter, ketikkan jaraknya 8 enter, ketikkan lagi 8 enter, lalu diklik garisnya, dipilih yang mana saja dulu, mau yang tegak dulu atau yang datar dulu, terserah ya. Klik dua-duanya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Kita akan stop dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya.